Hari ini sidang PK7 terpidana akan segera digelar. Sekaligus ini adalah penentuan hasil akhir. Bagaimana hasil dari kita berjuang hampir kurang lebih 4 bulan mengawal kasus Vina ini, mengawal keadilan rakyat kecil. Persidangan pada dasarnya ataupun pada intinya adalah strategi mempengaruhi hakim ataupun seni mempengaruhi hakim. Memang terdengar kotor ya, mempengaruhi hakim, tapi demikianlah faktanya. Yang namanya persidangan itu adalah memang strategi bagaimana cara kita mempengaruhi hakim. Cara mempengaruhi hakim ini ada 2 metode. Metode yang pertama dengan cara ilegal, kemudian metode yang kedua dengan cara yang legal. Metode yang ilegal ini yang haram ya, haram dilakukan. Itu dengan cara apa? Mempengaruhi hakim dengan cara suap, dengan cara nyogok, baik itu dengan duit, dengan harta, dengan jabatan ataupun dengan wanita. Kemudian metode yang kedua mempengaruhi hakim itu adalah dengan cara yang legal. Ini yang akan kita lakukan, ini yang halal, yaitu dengan cara yang legal. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan fakta-fakta yang sifatnya scientific evidence, ataupun dengan kalau tidak ada scientific evidence, dengan saksi-saksi yang terpercaya di muka pengadilan. Ini cara yang kedua, yaitu dengan cara yang legal, dan ini yang akan kita pakai, yaitu cara yang legal. Nah, dengan cara yang legal ini di muka pengadilan, kita di sini akan coba membedah kira-kira senjata apa yang akan dilakukan oleh Ladusing, dan kita punya penangkal apa, dan kita punya penangkal apa dari senjata-senjata yang akan diserang, yang akan digunakan oleh Ladusing menyerang kita sebagai pengacara 7 terpidana, ya kan begitu. Pihak Ladusing akan mempunyai 3 senjata untuk menyerang kita pengacara 7 terpidana. Senjata yang pertama adalah saksi mahkota AEP. Kemudian yang kedua adalah BAP pengakuan, dan yang terakhir adalah ingkrah, ya kan. Senjata yang pertama AEP. Dengan apa AEP ini akan digunakan untuk menyerang kepada kita pengacara 7 terpidana, dan kita punya penangkal apa? Akan dilawan apa? Tentu dilawan dengan DD. Namun saya punya keyakinan AEP ini kemungkinan besar tidak akan dihadirkan ke pengadilan. Kenapa demikian? Karena AEP itu secara sejatinya dia adalah orang yang sedang berbohong secara psikologis ini ya. Kemudian yang kedua, AEP ini dilatari dendam, melakukan keterangan di BAP ini dilatari dengan dendam. Maka orang dalam psikologi seperti ini, ketika di muka pengadilan di bawah tekanan masyarakat dengan opini yang sedemikian hebatnya, dengan sorotan media yang begitu banyak dari mana-mana, maka jawaban-jawaban orang yang punya psikologi dalam keadaan psikologi seperti ini akan ngaco jawabannya, dan ini justru akan merugikan pihak Ladusing dan akan menguntungkan pihak PH 7 terpidana. Maka kemungkinan besar AEP tidak didatangkan, namun keterangan-keterangan BAP-nya lah yang akan digunakan untuk menyerang PH 7 terpidana. Tapi tenang, kita punya penangkalnya, punya tamengnya, yaitu apa? DD. Nanti DD inilah yang akan dikonfrontir. Misalkan AEP datang, maka akan dikonfrontir 2 orang ini. AEP bilang A, dibantah oleh DD dengan B. AEP bilang C, dibantah oleh DD dengan D. Begitu aja terus. Lalu kemudian ini menjadi kemudian hakimlah yang akan menilai kira-kira alibinya siapa yang lebih masuk akal. Apakah alibinya AEP ataukah alibinya DD. Ini akan masuk akal. Begitu, mana yang paling masuk akal? Salah satunya mungkin nanti akan dibahas juga tentang si AEP yang mampu melihat Peggy Setiawan dengan jarak 200 meter di malam hari. Jadi AEP itu punya mata melebihi dari mata elang, kan begitu. Dan itu pun yang dilihat Peggy Setiawan ternyata salah tangkap. Ini yang akan digunakan oleh pihak PH 7 terpidana untuk melawan AEP, begitu. Kemudian yang kedua, senjata yang kedua yang akan digunakan oleh Ladusing adalah BAP. Yaitu apa? Di dalam BAP ini ke-7 terpidana itu sudah mengakui bahwa mereka pelakunya, pembunuh dan pemerkosa di dalam BAP ini, gitu loh. Lah, lantas kalau mereka menyerang dengan BAP terhadap PH 7 terpidana,
maka apa tamengnya akan dilawan dengan apa gitu loh. Maka ini akan dilawan, serangan ini akan ditangkal dengan apa? Dengan saksi-saksi baru dan dengan novum-novum baru. Salah satu saksi baru yaitu ya seperti Pak Adi, kemudian kan banyak tuh saksi-saksi baru yang bermunculan yang membantah BAP itu semua begitu loh. Jadi BAP ini akan ditangkal dengan itu, dan kemudian juga dengan novum baru, salah satunya yaitu dengan percakapan yang bersifat scientific evidence itu ya, percakapan antara Widhi Mega dengan Vina yang di jam 10.14 itu ternyata mereka masih berkomunikasi, sedangkan di BAP-nya itu sudah meninggoy kan begitu. Sedangkan di kenyataannya di lewat scientific evidence ini masih berhubungan, ini berkomunikasi lah seperti itu. Salah satunya akan di counter dengan novum baru dan dengan saksi-saksi baru yang bermunculan, termasuk temannya si Eki kayak si Franz dan teman-teman yang lainnya begitu. Jadi senjata yang kedua BAP ini akan diuji. Ini BAP masuk akal enggak, apa logis apa enggak, apa ini karangan, apa akal-akalan begitu loh. Akan dibantah oleh PH 7 itu seperti itu, dan ini akan dibuat untuk mempengaruhi hakim bagaimana. Kemudian senjata yang terakhir adalah ingkrah, ya kan? Karena ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari mulai pengadilan sampai ke Mahkamah Agung sampai inkrah ini. Nah, ini mereka akan berpedoman ataupun bersenjatakan ini. Wah, ini inkrah, ini sudah inkrah. Bagaimana PH 7 terpidana akan menangkalnya? Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mempertanyakan proses menuju inkrahnya logis apa enggak, cacat apa enggak gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara proses menuju inkrahnya itu akan dikuliti di sana, proses menuju inkrahnya. Misalkan dengan beberapa kejanggalan-kejanggalan, contoh hilangnya 3 DPO, ya kan? Padahal 3 DPO ini di dalam BAP dia itu adalah pelaku utamanya si Peggy Perong. Yang kedua juga adalah orang yang membonceng, orang yang membawa Eki digonceng di motor. Itu kan di 3 DPO. Namun yang 2 DPO di fiktif. Kemudian satu pun itu salah tangkap menjadi Peggy Setiawan. Maka ini akan dijadikan penangkal oleh PH 7 terpidana. Wah, ini menuju inkrahnya ini prosesnya cacat. Terbukti dengan 3 DPO ini aja sudah ngaco kemana-mana begitu loh. Ini pantas gak dibilang ingkrah gitu loh. Apa jangan-jangan ini semua ada permainan di belakangnya begitu. Ini kemungkinan akan seperti itu tuh yang dilakukan, penangkalan yang dilakukan oleh PH 7 terpidana. Kemudian juga misalkan dengan cara Vina dilakukan pemerko itu di kebun, di tanah, ya kan, di kebun yang bawahnya itu latarnya itu adalah tanah, dan itu terjadi kan hujan. Di malam itu tuh terjadi hujan. Semua kesaksian baik yang di BAP ataupun kesaksian yang menguatkan 7 terpidana itu hujan, pokoknya di hari itu hujan. Tapi baju Vina sama sekali tidak ada tanah, tidak ada kotoran di sana. Ini juga akan dibuat penangkal oleh 7 terpidana ketika diserang oleh dengan kata-kata ingkrah tadi, ya kan? Ini masuk akal apa enggak pemerko ini? Ya kan, mana buktinya? Tanah aja nggak ada gitu loh. Apalagi sampai setelah diperko bisa dicelanakan, bisa dipakein lagi celana. Ini pemerko yang aneh gitu loh. Pemerko yang sopan banget. Habis memerko dipakein lagi, habis itu dipindahin lagi kan. Nah ini salah satu bentuk alibi-alibi ataupun argumen-argumen yang akan diungkapkan oleh PH 7 terpidana untuk menangkal serangan ingkrah ini. Dan pada puncaknya memang adalah tentang bagaimana hakim memutuskan. Jadi kita ini benar-benar strategi mempengaruhi hakim gitu loh. Makanya kalau hakim menggunakan metode kedua, kemungkinan kita akan menang. Karena kalau hakim menggunakan metode yang kedua, yaitu metode dengan cara yang legal, maka di sana masih tersisa rasa kemanusiaan, masih tersisa rasa empati, logikanya masih jalan. Tapi kalau sudah menggunakan cara yang ilegal dengan cara disuap, sudah rasa kemanusiaannya hilang, empatinya hilang, logikanya pun akan tumpul karena sudah dijejelin oleh duit.
dijejelin oleh jabatan, dijejelin oleh cewek, misalkan begitu. Atau sebelum misalkan kalau hakimnya cowok nih ya, sebelumnya dijebak dulu, misalkan begitu, sama cewek-cewek di hotel, kemudian divideoin, jadilah kartu as. Ini kan bahaya. Akhirnya gak mungkin bisa berpikir logis karena dapat ancaman. Hakim, kalau kamu tidak berpihak kepada kami, ini videomu akan saya sebar. Selesai. Maka jalan satu-satunya kita yang ada di luar persidangan berdoa, mudah-mudahan ini hakim dalam lindungan Tuhan, hakimnya baik, hakimnya soleh, menjadi wakil Tuhan di muka pengadilan. Terima kasih Anda sudah sejauh ini mengawal kasus sampai dengan 4 bulan hingga kita di titik di sidang PK 7 terpidana ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Kebaikanmu dari mulai awal dulu sampai sekarang hingga 4 bulan lamanya, semoga Tuhan membalas dengan yang jauh lebih baik untuk Anda. Terima kasih.